Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, kita akan membahas tema pada bulan ini. Tema besarnya adalah tetaplah bersukacita, Filipi pasal 3 ayat 1. Tetapi pada pagi ini saya ingin meletakkan dasarnya dulu, yaitu dasar sukacita yang sejati. Dasarnya sukacita Kristen itu apa? Nah, lalu apa perbedaannya dengan bahagia? Rasa bahagia, kok saya sering menjadi orang Kristen juga merasa tidak bahagia. Nah, apa perbedaannya sukacita dengan bahagia? Nanti kita akan bahas juga, saudara-saudara. Kita akan membuka 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayat 2. Nah, di situ memang ada kalimat bersukaria, tetapi di dalam ensiklopedi itu termasuk masih satu rumpun, satu jenis dengan bersukacita yang dimaksud di dalam ayat itu. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 2. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam tradisi Jawa, orang-orang Kristen masih beberapa saya lihat masih kalau punya bayi masih ada pitonan, walaupun pitonannya berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan. Mungkin kalau yang di luar Tuhan, kalau yang orang Kristen saya pikir biasanya hanya masak-masak, kirim masakan ke pendeta, terima kasih ke jemaat, ke tetangga gitu biasanya gitu. Tetapi pitonan yang asli sesungguhnya, saudara-saudaraku, bayi itu setelah pada saat umur 7 bulan dia dimandikan oleh dukun kalau zaman dulu dukun dimandikan dengan kembang setaman. Kembang setaman itu apa saja? Bangkai yang jelas kembangnya. Bunganya biasanya melati, yang satunya itu yang putih tapi yang bagus itu Nah, kenapa kok dimandikan dengan beraneka macam rupa kembang setaman Apa sih simbol yang ingin dimunculkan oleh mbah-mbah kita dulu, nenek moyang kita dulu? Indah, warna-warni. Jadi diharapkan nanti anak ini akan dalam hidupnya akan dipenuhi keindahan yang berwarna-warni, harum, menyenangkan. Harapannya di situ, makanya tidak ada bunga sepatu nanti soalnya ada sepatu melayang. Anak kita ditendang setelah dewasa sama orang atasannya atau temennya dengan sepatu, tidak ada kembang sepatu di situ Nah, saudaraku, itu maksudnya seperti itu. Tetapi nanti kalau kita teliti dengan cermat hidup kita tidak seindah bunga yang warna-warni tidak seharum, kadang-kadang baunya bunga bangkai. Tidak selalu baunya wangi, menyenangkan indah, tidak selalu seperti itu. Nah, kalau saudara perhatikan sebetulnya lebih tepat ini kalau irama nada kalau di dalam musik itu ada irama mayor, ada irama minor. Nah, kalau dalam gamelan ada pelok, ada selindro. Kalau mayor itu, kalau minor itu pelok. Nah, itu lebih realistis daripada bunga yang warna-warni tadi Jadi kadang-kadang kalau mayor itu biasanya lagu-lagu yang selindro, itu lagu-lagu yang sukacita. Kalau dalam lagu Jawa lirilir. Nah, itu itu lagu yang selindro Kalau di dalam Kristen mungkin Tuhan berkuasa. Nah, gitu Tuhan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Nah, itu mayor. Kalau lagu pemakaman pahlawan revolusi, kenapa hatiku takkan pilu, itu mesti minor.
telah gugur. Nah itu minor. Jadi hidup itu kalau menurut saya seperti nada gini ya. Jadi kadang-kadang ya bersuka cita, bersemangat, bergairah, tapi kadang-kadang yang mendayu-dayu, melankolis, sedih ya. Jadi ketika saudara sedih, ya jangan larut dalam kesedihan. Karena ada saatnya nanti irama nada minor tadi akan berubah mayor. Tapi ketika kita sedang bersuka cita ya jangan lupa diri. Karena ketika nanti mayor, saudara nanti suatu saat akan berubah menjadi minor. Kehidupan itu kan seperti itu terus ya. Ya seperti lagu ya, irama lagu tadi ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbeda sekali. Nah itu kalau yang saya sampaikan ini perubahan-perubahan itu sesungguhnya kalau kita berbicara tentang yang saya sebut di dalam pendahuluan tadi yaitu bahagia. Apa beda bahagia dengan sukacita? Nah yang minor, mayor, ya sedih, sukacita, bukan sukacita, gembira ya. Itu semua berbicara tentang perasaan. Perasaan itu berubah-ubah, perasaan itu naik turun. Ya, makanya saudara walaupun saudara sudah orang Kristen, walaupun saudara sudah membaca menggumuli ayat ini sudah bukan tema yang asing, tetaplah bersukacita. Namun perasaan saudara dan saya, perasaan kita tetap berubah-ubah. Kadang sedih. Nah karena itu masalah perasaan. Tarik naik, turun, naik. Keuangan kita, tergantung teman-teman kita, tergantung keluarga kita, itu naik turun. Ya. Pekerjaan kita ya, dan seterusnya ya. Jadi bahagia itu lebih banyak bergantung kepada perasaan yang berubah-ubah. Makanya sukacita yang dimaksud di dalam Alkitab itu bukan yang kita pikirkan bahagia. Kalau orang Kristen berbahagia terus, wah saudara, Tuhan Yesus itu pernah masgul ya, ketika berada di depan kuburnya Lazarus itu Tuhan Yesus menitikkan air mata karena melihat ganasnya dosa ya, manusia sampai membusuk, menderita, mati karena dosa-dosanya. Yesus sedih saudara melihatnya, melihat akibat dosa seperti itu ya. Paulus berdoa untuk jemaat mula-mula, dia berdoa sambil menangis. Nah, kalau menangis itu mesti perasaannya minor ini ya. Kalau musik minor, pelok. Ya, menangis di situ. Ya, menangis sih karena jemaat yang kehidupannya tidak sesuai dengan firman Tuhan ya, yang diharapkan dan seterusnya. Nah, ini perasaan, jadi perasaan itu naik turun. Sokrates, filsuf itu, seorang filsuf pernah berkata demikian, saudara. Bagaimanapun berusahalah untuk menikah. Apabila Anda mendapatkan istri yang baik, Anda akan bahagia. Nah ini kan masalah perasaan. Bila Anda mendapatkan istri yang buruk, ini kata Sokrates loh saudara. Ini kan kok yang dipakai istri, karena memang Sokrates lagi ngomong sama laki-laki ya, wanita zaman dulu belum seperti zaman sekarang yang pendidikannya bisa satu setara ya. Jadi ini ngomong kepada para pria. Bagaimanapun berusahalah untuk menikah. Apabila Anda mendapat istri yang baik, Anda akan bahagia. Bila Anda mendapatkan istri yang buruk, Anda menjadi filsuf. Karena kalau salah pilih itu, saudara banyak merenung, banyak berpikir kayak filsuf. Ini menurut Sokrates ya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, perasaan bahagia itu tergantung kepada siapa yang ada di dekat saudara, siapa suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara. Jadi itu tergantung orang-orang di sekeliling saudara. Itu kebahagiaan. Jadi tergantung kondisi orang-orang di sekitar kita. Intinya tergantung orang. Seorang penyair Inggris bernama Oscar Wilde, ya, Oscar Wilde ini saudara menulis demikian. Ada orang yang mendatangkan kebahagiaan kemanapun mereka pergi, yang lain setiap kali mereka pergi. Apa maksudnya saudara? Ada orang yang ketika orang itu datang kepada saudara, saudara menjadi ceria. Ada tipe-tipe gitu yang bisa membuat lelucon, menghibur, semangat, optimis gitu ya. Ketika orang ketemu orang seperti itu, saudara semangat.
Ya, tetapi ada orang yang menyebalkan ya. Jadi ketika orang ini pergi, saudara malah bahagia. Nah ini kan jadi yang disampaikan Socrates sama Oscar Wilde ini masalah bahagia ya, kesenangan itu, kegirangan itu memang tergantung orang-orang. Ya, tergantung orang-orang, jadi tergantung perasaan kita. Nah, sekarang kita akan belajar kalau demikian sukacita Kristen itu karena apa? Ya, sebetulnya nanti sore saya ambil natsnya ini pagi dari Perjanjian Lama, sore rencananya belum saya buat, rencananya akan saya ambilkan dari Perjanjian Baru supaya imbang ya. Di dalam ayat 1 saudara, karena apa sukacita Kristen, sukacita yang sejati? Lalu berdoalah Hana, katanya, aku bersukaria karena Tuhan. Nah simpel. Jadi yang pertama saudara, sukacita itu bukan karena perasaan kita, tapi karena Tuhan. Bukan karena orang-orang di sekeliling Tuhan, saudara. Bukan karena kondisi keuangan saudara. Bukan karena masalah pekerjaan saudara. Ya. Sukacita Kristen itu karena apa? Karena Tuhan. Ya, karena Tuhan dulu. Ya, sukacita sejati bukan berasal dari diri sendiri atau dari dunia ini. Apa yang dari dunia adalah sementara dan apa yang dari diri sendiri itu membuahkan tinggi hati. Ya, kalau saudara, aku akan membahagiakan, aku akan mengalami sukacita dengan kerja keras, dengan mengumpulkan banyak uang, banyak harta. Aku akan apalagi ya, meraih jabatan-jabatan, menduduki strata-strata, posisi-posisi terhormat di masyarakat dan sebagainya. Itu saudara, bahagia ya, gembira ya, sukacita bukan. Karena sukacita itu karena Tuhan. Ya, bukan karena apa yang kita capai atau apa yang kita peroleh. Sukacita sejati adalah karena Tuhan, seperti tulisan Leland Regan dan kawan-kawan, saudara, dia menulis demikian. C.S. Lewis itu menulis terkenal ya, kalau saudara membaca buku-buku Kristen, tulisan C.S. Lewis itu banyak sekali ya, memang dia penulis Kristen yang terkenal. C.S. Lewis menyebut sukacita sebagai suatu keinginan yang tak terpuaskan, yang lebih diingini daripada kepuasan lainnya. Jadi ini bukan masalah ini lebih kepuasan, kekayaan lebih dari itu. Sehat lebih dari sehat. Karena ada orang yang sakit tetap bersukacita, masalahnya gitu ya. Ini melebihi itu. Ada orang yang tidak punya duit, sukacita tetepan, ada. Ini bukan masalah yang saudara inginkan, melebihi yang diinginkan, kata Lewis ya. Ia memberinya label sukacita dan berkata bahwa sukacita ini harus secara tajam dibedakan, baik dari kebahagiaan maupun dari kesenangan. Lewis menemukan sukacita karena ia telah menemukan Allah sebagai sumbernya. Allah itu sumbernya. Allah sumber sukacita. Jadi makanya kalau saudara berpikir akan bersukacita karena nanti saudara setelah memiliki tabungan sekian miliar, sudah punya rumah, sudah mencapai prestasi-prestasi tertentu, maka aku akan bersukacita. Enggak akan, saudara. Karena itu semua dari dunia, bersifat sementara, dan itu hanya masalah bicara tentang kegembiraan saudara, kebahagiaan saudara, tapi bukan bicara tentang sukacita. Sukacita adalah pada saat saudara menemukan Allah sebagai sumber sukacita saudara. Ya. Nah, bersukacita karena kehebatan diri itu berbahaya saudara. Seperti orang berenang. Berenang apa? Berenang itu menyenangkan, tetapi berenang di lumpur. Lumpur yang nyedot itu saudara, itu lembut banget seperti air. Kalau saudara masuk lumpur seperti itu, saudara berenang rasanya seperti di air, lembut banget. Tapi itu mematikan saudara. Saudara hanya tertawa kalau renang di lumpur semacam itu, hanya tertawa beberapa detik, setelah itu tenggelam. Tersedot, lenyap, tidak bisa bernapas, mati.
Kekayaan dunia, prestasi-prestasi, capaian-capaian kita yang kita pikir akan mendatangkan sukacita itu justru akan menenggelamkan saudara kalau tidak hati-hati. Kalau kita tidak menjadikan Allah itu sebagai sumber sukacita, saudara akan terus kecewa. Ya. Saudara akan kecewa, marah kepada Tuhan, ya. Kecewa kepada Tuhan, bertanya-tanya kayak dalam kegelapan, kenapa hidup saya seperti ini? Karena saudara yang saudara bicarakan tentang kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, bukan yang saudara dimaksud Alkitab sukacita itu. Karena sukacita itu hanya dapat saudara temukan ketika saudara bersama dengan Tuhan. Ketika saudara mengenal Tuhan, ya nanti itu pokok kedua. Ya. Yang pertama saudara benar-benar bertemu dengan Tuhan dulu. Ya. Kalau saudara menghirup gas nitrogen oksida, anak-anak yang jurusan IPA, simbol kimianya N2O, nitrogen oksida. Kalau gas nitrogen oksida ini saudara hirup sedikit, saudara akan tertawa terbahak-bahak. Nitrogen oksida ini disebut gas tertawa. Ya. Kalau saudara hirup sedikit, itu saudara akan bersuka cita, tiba-tiba ngakak gitu, ya, menyebabkan senang banget gitu. Nitrogen. Tapi kalau saudara terlalu banyak hirup, mati. Ya, ini zaman dulu nitrogen oksida ini termasuk campuran yang digunakan dalam anestesi, ya, itu dalam bius, ya. Dulu, kalau sekarang enggak tahu digunakan atau enggak karena kemajuan medis sangat pesat, ya. Nah, tetapi zat ini sangat berbahaya, saudara. Nah, makanya saudara-saudara yang saudara pikir akan membuat saudara gembira, tertawa. Aku kalau punya ini aku akan gembira, aku kalau punya uang banyak aku akan tertawa, aku akan bahagia. Silahkan saudara hirup terus. Saudara akan tiba-tiba paru-paru saudara rusak. Tubuh saudara rusak. Saudara malah sakit, mati. Itulah kebahagiaan dunia, saudara. Apa yang kita pikir akan membawa kebahagiaan, ternyata itu yang menghancurkan kita. Ya. Kita malah justru kehilangan kebahagiaan itu dari hal-hal yang kita pikir akan mendatangkan kebahagiaan. Oleh karena itu, yang ditawarkan Alkitab itu sukacita, bukan kebahagiaan, bukan kesenangan, bukan kegembiraan. Tapi sukacita karena Tuhan. Ya. Ya memang saudara terima dulu gini, kok enggak jelas ini sukacita karena Tuhan itu gimana? Nanti kan masih 4 minggu. 4 minggu kita belajar terus, ya. Sukacita karena Tuhan dulu yang saudara garis bawahi itu dulu. Karena sukacita sejati itu datangnya dari Tuhan. Erikson ketika menulis tentang kehadiran Yesus di dalam dunia dan mulai melayani di dalam pelayanan Yesus, Erikson menulis demikian, saudara-saudara. Yesus memberikan amanat yang menghibur seperti yang ada di dalam Yohanes. Nah, beda kalau ini juga menghibur, ya. Uang tadi menghibur, ya. Kesenangan menghibur. Tapi kalau yang menghibur Tuhan beda, ada bedanya. Makanya itu sumbernya dari Tuhan, ya. Yesus memberikan amanat yang menghiburkan seperti yang ada di dalam Yohanes 14, memberikan damai sejahtera ayat 27. Ya, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Loh, tidak seperti yang dunia berikan. Apa yang saudara peroleh dari dunia itu tidak bisa mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu cikal bakalnya, penyebabnya saudara bersuka cita. Itu diberikan oleh Yesus. Amin, saudara. Kalau saudara, nah ini sudah mulai masuk nih prakteknya, ya. Kalau saudara memiliki persekutuan dengan Tuhan yang begitu intim, begitu akrab, saudara menangis, ya. Tapi saudara bersuka cita, ya. Ya, karena ini dari Tuhan, saudara. Hana ini ketika di dalam pasal 1 dia nanti saudara, makanya ada acara doa wanita itu disebut doa Hana. Kenapa Hana berdoa? Karena pada waktu itu wanita yang menikah tidak punya anak itu sesuatu
yang dianggap tidak diberkati. Dia tidak punya anak, sedangkan lalu zaman dulu punya gudik ya, suaminya ini namanya Penina. Penina itu hamil, nah, ini dihina terus. Istri yang sah ini malah dihina terus. Dia menangis, Tuhan kok seperti ini. Terus ya baca sendirilah di situ, panjang sekali tangisannya, saudara. Makanya namanya doa Hana. Nangis saudara dia. Tetapi di dalam pasal 2 yang baru saja kita baca tadi, lalu berdoalah Hana, katanya hatiku bersukaria karena pakaian menangis. Tetapi itu bukan berarti tidak bersuka cita kalau saudara punya Tuhan. Ya. Oleh karena itu dalam menghadapi kematian pun ya seperti saya ya. Loh, Pak Tri itu kok cepat sekali menikah? Karena firman Tuhan berkata, jangan berlarut-larut dalam kesedihanmu. Seperti orang-orang yang tidak punya Tuhan. Ya, Bu Tri sudah selesai. Loh, nanti kalau ketemu di surga, ayo kamu nikah lagi tuh. Nggak akan bertanya gitu, saudara. Pertanyaannya bukan gitu, karena di surga itu sudah seperti malaikat. Saudara pernah ketemu malaikat pacaran, yang-jangan, gak enak. Ngomongin soal suami istri, nggak pernah. Itu malaikat di surga. Sudah selesai. Nah, bagaimana waktu itu tahap pertama ya gereja kita langsung berunding. Jadi rapat pertama di gereja kita itu membahas etis atau tidak. Ya, sebelum 1 tahun Pak Tri ini, Pak Gembalanya menikah. Saya enggak ikut loh itu saudara. Tak silahkan jemaat bicara sendiri. Dan ternyata keputusannya saya hanya dengar, oke Pak Tri, jemaat bisa terima. Ya sudah, lanjutkan tahap kedua gitu ya. Nah, jadi karena apa? Karena saya melayani saudara, jadi tergantung saudara sebetulnya. Ya makanya kita adakan tahapan-tahapan. Nah itu, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ya, sedih ya, tapi tidak boleh sedih. Setelah itu harus segera di handle semuanya. Yang masih hidup ini yang lebih penting. Harus semuanya dapat terhandle dan berjalan dengan baik. Ya, terus kalau masalah, waduh ini apa ya Pak Tri, memang jiwa. Saya itu sudah tua saudara, seusia saya 54 tahun, mungkin kalau menikah itu sudah yang dipikirkan beda dengan yang masih 25 tahun. Ya, malam pertamanya pun mungkin beda. Malam pertamanya kalau kita membahas anggaran, ya, beda jadi. Nanti saudara membayangkan ya, waduh ini sudah beda, usia ini sudah beda, saudara ya. Nah, jadi seperti itu. Oleh karena itu sukacita sejati datangnya betul-betul dari Tuhan. Nada bagian mirip bagian ini, saudara, yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 tadi. Nada bagian ini mirip dengan Yesaya 40 yang dimulai dengan hiburkanlah umatku. Yang kemudian dilanjutkan dengan memastikan bahwa Allah akan senantiasa hadir bersama mereka serta memberkati dan memperhatikan mereka. Ya. Damai sejahtera adalah pencetusnya sukacita. Damai sejahtera dari Allah sangat berbeda dengan damai yang dimaksud dari dunia. Ya. Karena Allah di dalam Yesus Kristus telah hadir dan memperhatikan umatnya. Itu alasannya, karena Immanuel, Allah beserta dengan saudara. Artinya apa? Ada yang memperhatikan saudara. Saudara nangis, ya, tapi Tuhan tahu air mata saudara. Malah ada ayat yang mengatakan, air mataku dalam kirbat ini berbicara kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan tiap tetesan air mata. Tuhan itu melihat. Ya, karena dia pernah jadi manusia, dia ngerti saudara. Apa yang saudara alami coba? Kesusahan apa? Sakit tubuh, Yesus mengalami. Ditinggalkan orang-orang yang dipercayai murid-muridnya, Yesus. Dikhianati, ngalami. Apalagi yang saudara alami? Kelaparan, Yesus ngalami. Makanya ketika saudara menangis tentang apapun, Yesus paham. Ya.
Itu yang menjadi kekuatan saya dan saudara pertama. Saudara tidak pernah sendirian. Yesus di dalam inkarnasinya sudah mengalami bersama saudara. Waktu dia menjadi manusia. Ya. Saudara lihat ketika Daniel dimasukkan kandang singa, gua singa. Makanya saudara lihat apakah Daniel panik teriak-teriak, Tuhan di manakah kekuasaanmu, aku itu menyembah engkau kok masuk gua singa seperti ini. Enggak, Daniel masuk. Kamu tidak mau sujud menyembah kepada raja, masuk gua singa. Masuk aja. Lu dimakan singa, ya sudah dimakan singa selesai. Berarti mati, selesai. Sadrak, Mesak dan Abednego sama, saudara. Tidak mau sujud kepada raja, yang satunya pada patung, satunya pada raja kalau tidak salah. Ya. Masukkan dapur api, dinyalakan 7 kali lipat. Yang memasukkan mati, yang 3 orang dimasukkan tidak apa-apa. Dan saudara tahu, anak dewa di dalam itu menurut para penafsir itu adalah penampakan Yesus sebelum inkarnasinya. Yesus ada di situ, Tuhan ada di situ bersama mereka, makanya bersama mereka. Itu kekuatan yang menyebabkan kita bersukacita. Orang lain habis. Maaf, baterainya habis. Jadi kalau orang lain saudara di luar Tuhan mereka menghadapi sendirian, tetapi saudara bersama dengan Tuhan. Mazmur 37 ayat 4 dikatakan ini bergembira karena Tuhan, beda ya, bergembira karena dunia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Disuruh kalau bergembira itu karena Tuhan. Kan kita ini salah, gembira karena uang, gembira karena sehat toh. Wah ketika sehat saudara syukuran, sembuh syukuran. Sakit saudara kelimpungan. Loh Tuhan kok aku sakit tuh, kok mengalami ini, ya Tuhan kok kena kanker tuh Tuhan, aduh ini kok mati tuh Tuhan. Nggak usah panik, kan saudara bergembiranya itu bukan karena sehat, bergembiranya karena Tuhan. Gitu loh. Kesalahan ini yang menyebabkan saudara bingung di dalam iman. Iman saudara galau, kocar kacir, kehilangan arah. Karena bukan Tuhan. Ya sumber kegembiraan kita ini bukan Tuhan. Longfellow, penyair Amerika Serikat. Ini penyair Amerika Serikat yang mencoba mempertemukan seni dengan agama. Ya, menarik. Tulisannya begini, saudara. Kedalam semua kehidupan kita, di dalam banyak hal sederhana, akrab, cara-cara sederhana, Tuhan memasukkan elemen sukacita ini dari kejutan-kejutan kehidupan, alunan musik atau keagungan matahari terbenam, kata-kata pemberian motivasi yang kita terima walaupun tidak kita cari, ini adalah kekayaan, semua ini adalah karunia-karunianya besar yang cuma-cuma. Itu karena Tuhan. Saudara nanti aneh bisa bersukacita walaupun oleh hal-hal sepele, uang sedikit, matahari terbenam, aku memuji kebesaran. Saudara bisa terkagum-kagum di sana. Terkagum-kagum itu tidak selalu karena saudara mendapat keuntungan sekian miliar. Enggak. Longfellow berkata, enggak, itu malah nanti saudara, kalau saudara sudah benar arahnya karena Tuhan, nanti saudara akan bersukacita bahkan oleh hal-hal yang saudara anggap sepele. Tetap bersukacita karena makanya saudara nanti Paulus, kalau suatu saat kita bahas ya, Paulus di penjara bersama Silas, di penjara kakinya dibelenggu, tangannya dibelenggu loh saudara. Tangan dibelenggu di penjara, sekarang kan masih enak di LP ya, warga binaan tuh masih enak, dia masih di kamar bisa wirawiri ke sana kemari. Ini Paulus Silas itu tangan kaki dibelenggu di rantai semua saudara. Tetapi apakah dia kehilangan sukacita? Tidak. Ya, dia ngerti Tuhan melihat dia, makanya dia menyanyikan nyanyian pujian di tengah penjara dan belenggu-belenggu. Nah, selama kita tidak bisa menemukan Tuhan, ya
Hidup kita ini arahnya kepada dunia dan tetek bengeknya itu ya, kita akan kehilangan arah. Iman kita iman yang bingung, makanya ketika sakit bingung, kita menghadapi kesusahan bingung, menyalahkan Tuhan, karena itu yang saudara pikir sukacita, tapi itu bukan sukacita yang dimaksud Alkitab. Ya. Henry Scougal, saudara, berkata tentang orang sombong ya. Orang sombong itu dipikir dapat bersukacita karena dia usaha, karena dia bekerja keras, meraih ini, meraih itu. Henry Scougal berkata gini, tetapi orang yang sombong menjadi masalah bagi siapa saja yang mengenalnya. Hal-hal kecil dapat menjengkelkan orang-orang yang sombong. Dan hampir tidak ada sesuatu pun yang menyenangkan hatinya. Ia akan mengeluh mengenai banyak hal yang menjadi seolah-olah ia adalah orang yang sangat penting, sehingga Allah yang Maha Kuasa harus memastikan agar ia selalu senang. Itu tulisan Henry Scougal. Ini wong egois, wong sombong itu dipikir saudara kita ini dapat bahagia karena diri kita, kehebatan kita. Orang seperti ini nanti gampang ngeluh, makanya. Ada apa sidik ngeluh, ini sidik ngeluh. Tuhan itu seolah-olah harus menjamin bahwa saya harus selalu senang. Wah, itu kan kayak dewa bisa. Jadi kayak setan kecil, iblis kecil. Minta Tuhan melayani dia, bukan dia yang melayani Tuhan. Jadi sukacita sejati karena Tuhan, bukan karena kondisi dan apa-apa yang saudara capai, tetapi itu betul-betul karena Tuhan. Yang kedua, saudara, sukacita sejati itu karena apa? Yang kedua di dalam ayat 1 dan 2, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Nah, ini yang kedua, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku sebab aku bersukacita karena apa? Karena pertolonganmu. 2, ayat 2, tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Kudus seperti Tuhan. Kudus. Tidak ada niat buruk Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, jangan berpikir dia akan merencanakan kejahatan dalam hidup saudara. Tidak ada. Dia suci, makanya Hana mengatakan tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Nah, yang kedua ini apa, saudara? Dia bisa tahu Allah itu kudus, suci. Dia gunung batuku. Gunung batu itu berarti benteng perlindunganku. Apapun yang terjadi sebenarnya aku dalam perlindungannya kok. Sakit, aku dalam perlindungannya. Aku tidak punya anak, aku tetap di dalam pelukannya. Aku tetap bersukacita karena dia, gitu loh. Nah, soal nanti kayak Sadrak, Mesak dan Abednego ternyata mati terbakar, ya sudah. Kalau diselamatkan, puji Tuhan. Hana ya gitu. Kalau dia tidak punya anak, ya sudah, aku tetap bersukacita. Tapi kalau punya anak, oh ya saya bersukacita, bodoh gitu ya. Nah, seperti itu. Karena Tuhan. Yang kedua, karena pengenalan Tuhan yang saudara sembah. Makanya di dalam kelas Kristen baru, walaupun berat, ketika saya mendampingi pendeta muda yang mau ditahbiskan jadi pendeta, pertanyaan pertama saya mesti tentang siapakah Allah menurut saudara. Kenapa kok Allah ini penting? Karena saudara melayani Allah. Saudara minggu ini beribadah kepada Allah. Allah itu Allah yang seperti apa? Nanti Allahnya saudara pikir kayak Allah orang di luar. Allah yang di dalam Alkitab itu Allah seperti apa? Nah, ini yang harus kita kenal. Kalau saudara kenal dia, saudara tidak bingung. Apapun yang menimpa diri saudara, saudara tidak akan galau, tidak kacau, tidak menyalahkan Tuhan, dan tidak kurang ajar kepada Tuhan. Mengapa Tuhan kau melakukan ini, melakukan itu? Apalagi Tuhan kau jahat, nah itu kan kurang ajar. Karena tidak mengenal siapakah Tuhan. Makanya saudara perhatikan khotbah-khotbah yang di gereja kita. Ya, kalau saudara tidur masak, saya itu masak itu tak putar khotbah saya sendiri ya. Kadang-kadang khotbah teman-teman saya. Kenapa? Tak evaluasi. Apa yang kurang ya? Kalau saudara mungkin putar untuk mempelajari Tuhan itu seperti apa. Karena di situ seringkali saya menyampaikan tentang Tuhan, tentang Allah itu siapa dia. Semakin saudara mengenal siapakah Allah dan bagaimana dia bekerja, ya, saudara nanti akan semakin paham, semakin kuat. Ya. Saudara akan semakin mengalami sukacita.
James Montgomery berkata demikian, dunia adalah suatu tempat yang membingungkan sampai kita mengenal Allah. Teolog terkenal James Montgomery, bukunya gede, wandel sekali. Dia berkata, dunia ini adalah suatu tempat yang membingungkan sampai kita mengenal Allah yang menjadikannya, yang menjadikan dunia, dan belajar dari Dia mengapa Ia menjadikan dunia dan apa yang harus terjadi atasnya. Saudara harus mengerti tentang Allah ini, mengenal. Kalau enggak, saudara bingung hidup di dunia ini, galau, naik turun. Semakin kita mengenal Allah, maka kita semakin pula kita mengerti betapa hebatnya Allah itu, betapa tak terselami jalan-jalannya, betapa bijaksananya Dia, ya, betapa kita tenang ketika kita tahu bersama Dia. Isaac Newton, saudara-saudara, ilmuwan jenius paling hebat menurut saya. Bayangkan yang umur 23 siapa di sini? 23, 24 tahun. Hebat berapa, Bet? 21. Victor? 21. Yang 23 siapa ya? Oh, Priska. 21. Masih 21 semua, kurang 2 tahun. Tambahin mereka 2 tahun ya. Nah, Isaac Newton itu saudara umur 23 tahun, dia sudah berhasil menguraikan dengan tepat unsur-unsur pembentuk cahaya. Aku kira mudeng sampai sekarang yang dimaksud kayak apa itu saya tidak mudeng, sudah umur 54. Dia umur 23 itu sudah mengerti, bisa menguraikan unsur-unsur pembentuk cahaya. Menemukan kalkulus. Wah, itu serumit, aku dulu pelajaran kalkulus itu stres, saudara. Ya, merumuskan konsep tentang gaya tarik bumi, menjabarkan hukum gravitasi. Ya. Di awal karirnya, saudara, dia memperbaiki dan menyempurnakan hasil karya Kepler, Galileo, merumuskan 3 hukum Kepler dan pergerakan planet, ya, sehingga disebut hukum-hukum gerak Newton. Dan mulai membangun sebuah sistem fisika matematika. Pintar banget tuh. Tapi kalau saudara mengagumi Isaac Newton, pertanyaan itu, apa dampaknya dalam hidup saudara? Iya, saudara, wah, hebat ya, pintar ya. Soekarno, Presiden Soekarno, saudara. Saya tuh suka nyetel, kadang-kadang baca buku itu saya sambil nyetel biografinya Soekarno. Zaman kecilnya ciblon neng kali, koyo aku, waduh. Dia belajar pidato sampai berbeki tanggane, dikomplaini, dikon meneng, ojo pokok-pokok. Belajar pidato, ya. Terus dia mulai nanti bergabung dengan Cokro Aminoto, ya, dan seterusnya sampai dia akhirnya menjadi orang yang hebat, ya, hebat sekali. Disekolahkan ayahnya, ya, di sekolah pada zaman itu setara SMA, dan terus dia belajar terus dan menjadi insinyur itu, dan dia menjadi orator yang luar biasa, menjadi orang yang sangat berpengaruh. Ya, pikiran-pikirannya luar biasa, saudara-saudaraku. Ya, itu yang kita dapat kenal, ya, berbeda. Tetapi kalau saudara mengagumi Soekarno, saudara sedih, Soekarno tidak akan berdampak apa-apa, karena itu urusan negara. Soekarno itu, Isaac Newton itu masalah pengetahuan. Beda kalau saudara mengenal Allah, saudara. Ya, sayang sekali kita mengenal Isaac Newton, kita mengenal Soekarno, kita mengenal tokoh-tokoh besar, ya, tapi kita tidak mengenal siapakah Allah kita ini. Saya akan menutup dengan kutipan James Montgomery lagi, saudara, yang bercerita tentang Daniel tadi, ya, yang dimasukkan gua singa. Mereka juga mengenal Allah, mereka mampu menjadi kuat mempercayai Allah untuk melakukan apa yang dikehendakinya atas diri mereka. Entah itu berarti keselamatan atau kehancuran di kandang singa atau perapian. Orang-orang ini berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Nah, ini menunjukkan dia mengenal Allah. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu mengenal Allah. Makanya dia berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak,
Loh, dia ngerti sudah cara kerja Tuhan. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Daniel pasal 3 ayat 17. Lalu James Montgomery menulis lagi, Allah yang lemah tidak akan menghasilkan orang yang kuat. Ia juga tidak layak disembah. Allah yang lemah itu tidak menghasilkan anak-anaknya yang kuat, dan dia juga tidak layak disembah. Allah yang kuat, Allah Alkitab adalah sumber kekuatan bagi mereka yang mengenal Dia. Kata kuncinya kan mengenal. Mengapa saudara lemah? Karena saudara tidak mengenal Dia. Kalau mengenal Dia itu kayak Sadrak Mesak, mau dibakar aja tenang. Loh, nek mati tenan enggak apa-apa, mati tenan enggak masalah. Dia mengenal Allah, saudara. Allah itu tidak punya kewajiban harus membebaskan dia, menolong dia, tidak ada kewajiban itu. Tetapi dia mengerti Allahnya. Allah memperhatikan dan dia ngerti aku kan dengan mati untuk Allahku. Itu sudah cukup. Kalau dia membebaskan ya puji Tuhan, tidak dibebaskan ya puji Tuhan. Kan itu intinya gitu, saudara. Nah, kegalauan kita ini karena kita tidak mengenal Allah. Nah, dua hal ini saudara. Yang pertama, sukacita itu karena Tuhan. Lalu yang kedua, sukacita itu karena apa? Mengenal Tuhan dengan benar.